Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Radar Madura TV, berjumpa dengan saya di program Acabis, sebuah program Ramadan yang digagas oleh Jawa Pos Radar Madura. Sebenarnya program Acabis ini sudah berjalan sebelumnya, tahun sebelumnya kita membahas mengenai sosok kiai yang unik, baik dalam karakter atau dari segi pemikirannya. Nah, tetapi kalau Ramadan kali ini Acabis itu fokus khusus untuk membahas tentang pesantren-pesantren tertua di Kabupaten Sumeneb, bukan Sumeneb, tetapi kabupaten di seluruh Madura. Nah, salah satunya adalah pesantren Loteng. Nah, oke, langsung saja kita silaturahmi dengan salah satu pengasuh pesantren Loteng, yakni Kiai Raden Bagus Muhammad Fajar Ali Syakbana. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau adalah pengasuh saat ini pondok pesantren Loteng, yang kita tahu pondok pesantren Loteng itu berdiri menjadi salah satu pesantren yang punya banyak kontribusi terhadap kehidupan masyarakat Sumeneb. Kiai, mungkin bisa langsung diceritakan seperti apa sejarah pondok pesantren Loteng itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ila hudurikum. Untuk sejarah pesantren Loteng ini ada 3 sisi. Kalau kita bicara Lotengnya, maka Loteng itu berdiri abad 18. Yaitu merupakan dalam rumah pangeran. Dalam rumah pangeran, yaitu putra dari Raja Sumeneb Sultan Abdurrahman. Dan Loteng ini termasuk rumah dalam paling terbesar di antara para putra lainnya. Karena kenapa? Karena Loteng ini adalah putra utama, putra mahkota. Sehingga menunjukkan Loteng ini besar, berarti menunjukkan bahwa beliau ini adalah pangeran putra mahkota. Ini dari sisi Lotengnya. Tapi dari sisi pesantrennya ini lebih tua lagi. Karena pesantren ini kalau dihitung dari awal ini sudah berumur kurang lebih 300 tahun. Berarti pada abad ke-17. Iya. Abad ke-17. Berarti sebelum masa pemerintahan Sultan Abdurrahman. Sebelumnya. Jadi dari cerita pondok bisa masuk ke Loteng ini, yaitu salah satu putra raja itu mengambil mantu seorang ulama yang dari Brambang. Ini sisi keduanya. Yang bernama, karena memang di makam itu asmanya namanya itu As-Sayyid Muharrar Al-Mahzumi. Nah, ini yang diambil mantu sama raja, dan juga bukan cuma mantu, yaitu menjadi mufti, pemimpin ulama keraton Sumeneb pada zamannya. Sekarang generasi keberapa, Kiai? Kalau dari awal itu berarti generasi ke-13. Generasi ke-13. Itu dari sisi kedua. Dari sisi ketiga, bahwa dari awal tadi Loteng itu dari garis keturunan perempuan. Dari Brambang juga sama, dari garis keturunan perempuan. Tapi Said Muharrar itu dari keturunan garis laki-laki, itu langsung cucu turunan dari Maulana Sayyid Ali Rahmatullah Al-Mahzumi Sunan Ampel, yang terkenal sebagai Nusantara, yang mempunyai Nusantara Indonesia. Itu. Kiai, kalau kita membicarakan soal pesantren, otomatis pembacaan kita atau pemaknaan kita terhadap pesantren itu adalah dunia pendidikan Islam, gitu. Sebagai aktivitas belajar, aktivitas dakwah di pesantren pusatnya, gitu. Untuk ini mungkin untuk sistem pendidikan di pondok pesantren Loteng sendiri itu seperti apa, Kiai? Kalau pendidikan di pondok kami itu murni kitab klasik, kitab salaf. Kitab klasik, salaf. Ya, yang memang sudah turun menurun. Jadi yang dibahas, yang dibaca yaitu
dari Sulam Safina itu dasar, sampai takrib, sampai ya Aqidatul Awam. Memang murni tidak ada pendidikan modern. Tidak ada. Artinya sekolah formal gitu, tidak ada. Apa yang menyebabkan itu memang tidak diinginkan atau gimana, Kiai? Memang itu leluhur sepuh itu tidak menginginkan ada sekolah di dalam. Murni itu ngaji. Tapi kita ketika mau bersekolah ya gak apa-apa. Cuma beliau itu pesan leluhur, harus yang didahulukan itu ngaji. Berarti masih ada toleransi, toleransi kepada para santri, gitu, kepada para santri untuk belajar juga ilmu-ilmu umum gitu ya, Kiai. Nah, terus apa yang secara khas itu yang dimiliki kekhasan atau keunikan dari pondok pesantren ini, pondok pesantren Loteng dari masa ke masa gitu? Loteng itu terkenal dengan thariqatul ilminya. Thariqatul ilmi. Murni molang cuma. Sehingga ada ciri khas di pondok Loteng kami itu, yaitu kitab itu sendiri yang menjadi bacaan zikir. Artinya zikir itu kalau hatam diulang. Malahan acaranya besar sampai menyembelih sapi kalau hatam. Itu kalau sudah hatam satu kitab? Iya, kitab mu'in, hatam itu nyembelih sapi. Tafsir lain untuk tafsirnya hatam itu nyembelih sapi. Hikam atau ihya itu tasawufnya, itu hatam diulang lagi sampai menyembelih sapi. Itu ciri khas pondok kami. Berarti ada tiga kitab khusus yang dipelajari, 4 apa 3 kitab? Antara 3-4 itu. Yang dipelajari secara khusus oleh para santri di sini, dan itu umum juga. Dan itu bahkan untuk masyarakat umum juga, siapapun boleh. Jadi para ulama Habib yang tabarukan itu mengajinya. Tiga kitab itu. Dan itu sudah sejak awal. Gitu. Sejak awal. Artinya tradisinya pesantren ini. Iya. Jadi kalau di satu sisi kalau kami dapati itu informasi yang beredar gitu kan dari narasi dari satu narasi ke narasi yang lainnya itu bahwa pondok pesantren Loteng itu kan masa berdirinya atau zamannya itu juga tidak jauh dari masa kolonialisme gitu. Nah, apa peran pondok pesantren Loteng itu sendiri ketika masa-masa penjajahan? Loteng ini memang awal tempatnya pangeran, yang pangeran itu sendiri memang anti Belanda. Sehingga sampai menjadi pesantren, malahan pesantren ini pernah diserang beberapa kali oleh kolonial Belanda. Nah, proses peralihan dari rumah biasa ke pesantren itu, Kiai, proses peralihannya seperti apa? Ya karena yaitu raja itu mengambil mantu seorang ulama, sehingga raja itu ingin memadukan antara umarok dan ulama itu tidak bisa terpisahkan, selalu bersatu. Berarti secara tidak langsung dulu di sini adalah markas para raja gitu ya? Iya. Markas para raja, para pangeran gitu. Ya. Tapi kemudian berubah menjadi pesantren. Itu atas inisiatif Raja. Ya. Sultan Abdurrahman. Ya, karena satu-satunya dalam atau famili bangsawan yang ada pesantrennya itu cuma di Loteng. Cuma Loteng. Sehingga pesantren dan keraton itu bersatu. Backgroundnya keraton. Soal tadi, Kiai, soal yang masa kolonialisme. Karena Belanda itu menyerang, mempunyai persangkaan bahwa tempat Loteng ini menjadi tempat persembunyian para pejuang. Sehingga kolonial Belanda itu menyerang. Tapi memang pada masa itu memang menjadi tempat persembunyian. Ya, memang tempatnya para ulama pada zamannya. Tapi alhamdulillah ketika Loteng itu diserang atas bawah, tapi alhamdulillah seolah-olah peluru itu gak masuk. Itulah karomah para wali. Berarti jadi pemirsa bahwa Pondok Pesantren Loteng begitu besar kontribusinya terhadap masyarakat Sumeneb itu bukanlah satu wacana saja, tapi memang sesuai dengan realitasnya. Bahkan di Loteng ini ada satu bangunan yang itu bertahan ratusan tahun dari awal hingga saat ini, dan konon di situ ya, Kiai, tempat awal gitu. Loteng gitu. Mungkin itu juga bisa diceritakan lokasi itu, Kiai. Loteng itu punya arti rumah berlantai. Loteng itu sendiri yang di pesantren Loteng itu loteng terbesar dengan lantai 3. Cuma seolah-olah dari luar itu hanya lantai 2. Nah, itu di tengah itu seperti genteng itu lantai 2-nya.
itu untuk melabui Belanda, seolah-olah tidak ada di dalam. Berarti konstruksinya ada 3 lantai. Ya, 3 lantai, ya. Tapi kemudian dari sisi luar Seolah-olah, dibikin tampak hanya 2 lantai. 2 lantai, gitu. ya. Nah, kok bisa begitu? Itu untuk mengelabui Belanda. Untuk mengelabui Belanda. Sehingga seolah-olah hanya 2 lantai, tapi banyak bersembunyi itu di lantai 2 itu. Sehingga aman dari serangan. Aman dari serangan. Aman dari serangan. Terus Kiai, oke, mungkin itu dari sisi ketika Pondok Pesantren Loteng itu menghadapi ancaman penjajahan gitu ya, termasuk juga Pesantren Loteng mempertahankan nasionalismenya sebagai bangsa Nusantara waktu itu gitu. Dan Kadipaten Sumeneb juga waktu itu, Kesultanan Sumeneb, Kesultanan waktu itu sudah ya, Kesultanan. Terus nah karena kan Pondok Pesantren Loteng ini bagian dari salah satu pesantren tertua gitu, tentu ada strategi khusus yang digunakan oleh para pengasuh khususnya gitu dalam mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren Loteng di tengah ancaman global gitu ya. Nah, strateginya seperti apa, Kiai? Kalau kami itu untuk saat sekarang ini banyak sering ketemu dengan para alumni sepuh, dengan para wali santri, sehingga tiap minggu itu ada pengajiannya, juga tiap bulan ada pengajiannya. Nah, itu ada diskusi-diskusi masukan sehingga bisa untuk melawan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya rasakan sendiri, pondok itu di tengah kota itu sulit. Sulit. Nah iya, apalagi memang posisinya berada di... Kalau bisa saya doa, saya pindah ke gunung. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini seperti itu. itu. Terus ya, jumlah santri hari ini berapa? Ya kurang lebih antara 30-an. Nah, konon menurut cerita itu juga bahwa Pondok Pesantren Loteng itu... santrinya itu tidak pernah lebih dari bahkan mungkin pernah lebih dari 100 atau enggak gitu. Itu kenapa? Atau memang keinginan memang membatasi diri atau gimana, Kiai? Mungkin awal-awal pengasuh memang sedikit santri, sedikit. Cuma juga doanya beliau memang enggak punya ingin santri banyak. Intinya ketika beliau itu mempunyai niat doa santri itu hanya sekian, itu mesti kalau ada yang berhenti ada yang masuk, sehingga angkanya tetap segitu. Allahu'alam berapa, cuma 100 pernah nyampe, gak pernah lebih. Kalau informasi yang beredar gitu ya, kalau narasi yang beredar itu hanya 10 orang gitu. Itu masuk orang yang pertama. Bisa jadi ya 10 orang. Jadi tidak pernah lebih dan tidak pernah berkurang gitu. Tiap kali. Konon ceritanya seperti itu benar ya. Tapi benar. Terus hal-hal unik lainnya yang mungkin bisa diceritakan mungkin dari pondok untuk pesantren ini. Membedakan pesantren Loteng dengan pesantren lainnya, mohon maaf sebelumnya, karena di Loteng ini perpaduan antara keraton sama ulama. Keraton sama ulama. Jadi ada keratonnya yaitu Loteng, itu disebut keraton kecil, karena keraton pusat itu di Pendopo. Yang ditempati bupati. Tapi keraton kecil itu Loteng. Nah, di keraton itu juga ada pesantrennya. Itu yang ciri khas Pondok Pesantren Loteng. Bahwa ada kultur gitu, ada kultur keraton gitu. Ada kultur keraton. Baik. Terus Kiai, dari masa ke masa gitu kan, dari masa ke masa tuntutan akan pendidikan itu juga semakin besar gitu, semakin luas gitu. Nah, terus kemudian memang apakah memang sengaja gitu atau memang Pondok Pesantren Loteng memang tidak menginginkan menjadi pondok semi modern gitu, sehingga pendidikan formal pun juga tidak masuk ke sini gitu. Tetap eksis seperti sedia kala gitu. Kalau melihat dari doanya niatnya sepuh memang tidak mau sekolah. Cuma kalau sekolah nggak apa-apa tadi keluar. Dan juga saya pernah didawai guru saya, sudah jangan sekolah, murni ngaji, tapi kalau pengen sekolah silahkan keluar. Tapi bukan berarti anti gitu ya. Bukan anti. Hanya memang untuk
menjaga kemurnian Ya, gitu ya, 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 menjaga ya. kemurnian ilmu agama Ya. gitu ya Kiai. Baik, Tretan Radar Madura TV, itu saja mungkin yang bisa kita dapati soal informasi mengenai Pondok Pesantren Loteng, sebuah pondok pesantren meskipun kecil kelihatannya, tetapi kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam, terhadap dakwah Islam di Kabupaten Sumeneb tidak bisa kita kesampingkan, tidak bisa kita anggap kecil, bahwa pondok pesantren ini pun juga sebenarnya melahirkan gitu ya, melahirkan ulama-ulama besar pada masanya gitu. Saya Muhammad Junaidi dari Radar Madura, dari Jawa Pos Radar Madura, mohon undur diri, dan kita ikuti terus program Acabis ini di edisi berikutnya.